Perkenalkan, nama saya Miftahul Ma'wa, NPM 191063109136. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur informasi genetik, ekspresi gen, dan pewarisan sifat. Deoksiribonukleik asid atau DNA merupakan makromolekul berupa benang sangat panjang yang terbentuk dari sejumlah besar deoksiribonukleotida yang masing-masing tersusun dari satu basa, satu gula, dan satu gugus fosfat. Struktur DNA menurut Watson and Crick adalah berupa heliks ganda antiparalel atau double helix antiparalel, yang berarti pita yang terdiri dari rantai ganda yang berlawanan sejajar. DNA tersusun atas banyaknya nukleotida sehingga dapat disebut dengan polinukleotida. Nukleotida adalah struktur pembentuk DNA yang terdiri atas satu gugus fosfat, satu gula pentosa, dan satu basa nitrogen. Gugus fosfat akan berikatan dengan dua gula pentosa atau dua nukleotida yang disebut dengan ikatan fosfodiester. Satu gula pentosa yang terdiri dari 5 atom karbon dan satu basa nitrogen yang terdiri dari golongan purin dan golongan pirimidin. Golongan purin yaitu memiliki cincin ganda berupa adenin dan guanin. Dan golongan pirimidin yaitu memiliki cincin tunggal berupa timin dan sitosin. Basa nitrogen memiliki pasangan sehingga dapat terbentuk heliks ganda dengan membentuk ikatan hidrogen yang mudah terikat dan mudah lepas. Di mana adenin berpasangan dengan timin dengan jumlah ikatan hidrogen 2 dan guanin berpasangan dengan sitosin dengan jumlah ikatan hidrogen 3. Panjang pita DNA ditentukan oleh jumlah pasangan basa. Basa nitrogen merupakan bagian DNA yang digunakan sebagai penyimpan kode gen melalui kombinasi susunan tertentu. Apa sih hubungan replikasi DNA dan sintesis protein itu? Yang pertama, replikasi DNA dan sintesis protein adalah dua hal yang dilakukan sebelum pembelahan sel. Yang kedua, replikasi DNA dan sintesis protein bertujuan untuk menghasilkan segala sesuatu dalam sel menjadi 2 kali lipat untuk keperluan pembelahan sel. Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA baru menggunakan DNA yang sudah ada. Ada 3 model mengenai proses replikasi DNA. Yang pertama, model konservatif, di mana DNA induk menghasilkan DNA yang baru secara utuh. Yang kedua, model semi-konservatif, di mana DNA induk menjadi 2 buah rantai, masing-masing rantai membentuk DNA baru. Yang ketiga adalah model dispersif, di mana DNA induk menjadi rantai yang terputus-putus, masing-masing rantai membentuk DNA baru. Model yang diakui sampai sekarang adalah model semi-konservatif. Sebelum masuk ke proses replikasi DNA, kita harus tahu komponen-komponen apa saja yang bekerja pada replikasi DNA. Yang pertama itu ada enzim helikase, enzim topoisomerase, enzim DNA polimerase, dan enzim ligase. Proses replikasi DNA. DNA yang akan direplikasi diputus ikatan hidrogennya oleh helikase memenuhi aturan downstream yaitu dari arah 3' ke 5', lalu diluruskan oleh topoisomerase. DNA polimerase kemudian mulai membentuk salinan DNA baru dari titik promoter ke titik terminor, memenuhi aturan downstream. Pada rantai berarah 3' ke 5', replikasi DNA berjalan kontinu. Pada arah 5' ke 3', replikasi DNA berjalan diskontinu atau terputus. Rantai yang mengalami lagging strand menghasilkan fragmen terputus-putus yang disebut fragmen Okazaki. Fragmen Okazaki kemudian diperbaiki oleh ligase agar DNA baru dapat terbentuk secara normal. Sintesis protein sejatinya merupakan proses untuk mengubah asam amino yang terdapat dalam linear menjadi protein dalam tubuh. Di sini, peran DNA dan RNA menjadi sangat penting. Molekul DNA adalah sumber pengkodean asam nukleat untuk menjadi asam amino yang menyusun protein. Dan molekul RNA adalah hasil transkripsi dari molekul DNA pada suatu sel. Molekul RNA inilah yang kemudian ditranslasi menjadi asam amino sebagai penyusun protein. Mekanisme sintesis protein dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama itu ada transkripsi. Transkripsi merupakan proses pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA. Pada tahap ini akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Tahap transkripsi sendiri dibagi menjadi 3 tahap. Tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi. Transkripsi diawali oleh tahap inisiasi, yaitu ketika RNA polimerase menempel pada promotor gen. RNA polimerase kemudian akan membuka untai DNA.
Rantai polimerase selanjutnya akan menyusun nukleotida RNA membentuk rantai RNA duta. Penyusunan nukleotida RNA terjadi sebagai berikut. Salah satu utas DNA pada sebuah gen akan berperan sebagai cetakan untuk menyusun nukleotida RNA. Utas ini disebut utas pencetak atau template. Nukleotida RNA kemudian akan disusun membentuk rantai RNA duta berdasarkan urutan basa nitrogen pada DNA pencetak. Utas RNA duta yang dihasilkan nantinya memiliki urutan basa nitrogen yang merupakan komplement dari urutan basa nitrogen pada DNA pencetak. Misalkan, apabila pada DNA pencetak terdapat basa nitrogen timin, maka nukleotida RNA yang tercetak adalah basa nitrogen adenin. Basa nitrogen guanin akan mencetak sitosin, adenin akan mencetak urasil, demikian seterusnya. Proses penyusunan nukleotida RNA diperpanjang utas DNA pencetak disebut elongasi. Ketika RNA polimerase mencapai bagian terminor dari gen, maka selesailah proses transkripsi RNA duta. DNA, RNA duta, dan RNA polimerase akan memisahkan diri. RNA duta yang dihasilkan dari proses ini akan keluar dari nukleus, kemudian ke sitoplasma untuk mengalami proses translasi. Yang kedua adalah translasi. Translasi merupakan proses urutan nukleotida dalam mRNA yang diterjemahkan ke dalam urutan asam amino dari rantai polipeptida. Selama proses ini, sel membaca informasi pada mRNA dan menggunakannya untuk membuat sebuah protein. Translasi juga terdiri dari 3 proses seperti transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Translasi adalah penerjemahan kode genetik pada RNA duta oleh ribosom menghasilkan polipeptida. Translasi terjadi melalui 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Setiap basa nitrogen pada RNA duta akan membentuk setiap kodon. Setiap kodon akan mengkode suatu jenis asam amino tertentu. Urutan kodon pada RNA duta inilah yang nantinya akan berperan menentukan jenis asam amino yang akan ditambahkan selama proses penyusunan polipeptida. Untuk mengetahui jenis-jenis asam amino yang dikode oleh masing-masing dapat diamati pada tabel berikut. Misalkan, kodon yang tersusun oleh basa nitrogen UUU akan diterjemahkan sebagai asam amino fenilalanin. Kodon USU diterjemahkan sebagai asam aminoserin, dan sebagainya. Terdapat 4 kodon yang berbeda fungsinya dengan yang lain. Yang pertama adalah start kodon atau AUG. Selain berfungsi mengkode asam amino metionin, AUG juga berperan sebagai kodon pertama yang memulai proses translasi. Sementara kodon UAA, UAG, dan UGA disebut sebagai stop kodon karena memicu berakhirnya proses translasi. Kodon stop disebut juga kodon nonsense atau kodon tidak bermakna karena tidak mengkode jenis asam amino apapun. Translasi diawali dengan ribosom unit kecil berikatan pada RNA duta di bagian start kodon yaitu AUG. Setiap asam amino dibawa menuju ribosom oleh RNA transfer yang bersifat spesifik. Setiap RNA transfer memiliki urutan 3 basa nitrogen yang bersifat komplement dengan kodon yang mengkode asam amino yang dibawa. Asam amino akan berikatan dengan RNA transfer yang memiliki urutan basa nitrogen komplement dengan kodon yang mengkodenya. Urutan basa nitrogen komplement pada RNA transfer disebut antikodon. Misalkan, AUG adalah kodon yang mengkode asam amino metionin, maka metionin akan dibawa oleh RNA transfer yang memiliki kodon UAS. Dengan demikian, maka antikodon RNA transfer akan dapat berikatan dengan kodon RNA duta. Setelah start kodon berikatan dengan antikodon spesifiknya, ribosom unit besar kemudian berikatan untuk membentuk kompleks translasi. Dengan demikian, maka tahap inisiasi translasi akan dilanjutkan ke tahap elongasi. Ribosom unit besar memiliki 3 ruangan yang disebut situs E, P, dan A. Selama elongasi, ribosom akan membaca kodon-kodon yang berada di situs A. Asam amino yang dikode oleh kodon pada situs A akan dibawa oleh RNA transfer yang memiliki antikodon yang sesuai. Apabila berikutnya adalah UUU, maka fenilalanin akan dibawa oleh RNA transfer yang memiliki antikodon AAA. RNA transfer tersebut kemudian memasuki situs A. Pada tahap berikutnya, asam amino yang berada di situs B akan terputus dari RNA transfernya, lalu berikatan dengan asam amino yang berada di situs A.
Ketika ribosom bergeser, RNA transfer yang tidak memiliki asam amino berpindah ke situs E, kemudian akan keluar dari kompleks translasi. RNA transfer yang mengikat asam amino berpindah dari A ke P sehingga situs A menjadi kosong. Karena situs A kosong, maka RNA transfer yang selanjutnya dapat masuk membawa asam amino yang sesuai dengan kodon pada situs A. Asam amino dari situs P akan berikatan dengan asam amino di situs A, kemudian ribosom bergeser kembali, demikian seterusnya sehingga proses ini akan menghasilkan rantai asam amino. Tahap terminasi transkripsi akan terjadi apabila ribosom mencapai stop codon. Faktor pelepas akan berikatan pada stop codon di situs A memicu polipeptida di situs P, dan kompleks translasi terurai. Dengan demikian, maka selesailah proses translasi. Dapat disimpulkan, sintesis protein terdiri dari dua tahapan. Yang pertama adalah transkripsi, yaitu ketika materi genetik pada DNA disalin menghasilkan RNA duta. Proses ini terjadi di dalam nukleus. Setelah dihasilkan RNA duta, maka kemudian RNA duta akan dibawa keluar dari nukleus menuju ke sitoplasma untuk mengalami proses translasi. Translasi adalah penerjemahan kode genetik pada RNA duta oleh ribosom yang menghasilkan polipeptida. Dalam prosesnya dibantu oleh RNA transfer yang bertugas untuk membawa asam amino. Persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Maksudnya, pada persilangan ini kita hanya memerlukan satu sifat saja, seperti warna bunga atau bentuk buah. Contoh pada persilangan mawar merah dan mawar putih. F1 yang dihasilkan itu 100% mawar merah. Dan ragam genotip yang dihasilkan itu 1:2:1. Sedangkan ragam fenotip yang dihasilkan itu 3:1. Persilangan dihibrid. Pada persilangan ini kita memerlukan dua sifat beda. Contohnya persilangan bulat kuning dan kisut hijau. Maka F1 yang dihasilkan itu 100% bulat kuning. Dan ragam genotip yang dihasilkan itu 9:3:3:1. Dan ragam fenotipnya 9 bulat kuning, 3 kisut kuning, 3 bulat hijau, dan 1 keriput hijau. Untuk memastikan kebenaran hasil percobaan persilangan monohibrid dan dihibrid yang dilakukan oleh Mendel, maka Mendel melakukan serangkaian percobaan, yaitu back cross, test cross, dan reciprocal cross. Back cross sering disebut juga persilangan atau perkawinan balik, adalah perkawinan antar individu F1 dengan salah satu induknya, baik jantan maupun betina. Test cross atau uji silang adalah persilangan antara individu F1 dengan individu homozigot resesif. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah genotip F1 heterozigot atau homozigot. Reciprocal cross atau disebut juga dengan persilangan kebalikan, yaitu persilangan yang dilakukan dengan tidak memperhatikan jenis kelamin induknya. Contoh persilangan back cross. Marmot memiliki gen B besar yang menunjukkan pembawa sifat warna bulu hitam dan gen B kecil yang menunjukkan pembawa sifat warna bulu putih. Induk jantan mempunyai bulu berwarna hitam homozigot disilangkan dengan induk betina yang mempunyai bulu berwarna putih homozigot, kemudian dilanjutkan dengan perkawinan balik. Dengan demikian, terbukti bahwa individu yang memiliki fenotip sama dapat memiliki genotip yang berbeda. Contoh test cross atau uji silang. Perkawinan test cross menghasilkan keturunan dengan perbandingan 1:1. Jika hasil keturunan F1 menghasilkan perbandingan fenotip 1:1, berarti individu yang diuji bergenotip heterozigot. Sebaliknya, jika test cross 100% berfenotip sama, berarti individu yang diuji bersifat homozigot atau galur murni. Contoh persilangan resiprokal. Misalnya, persilangan tanaman ercis berwarna hijau dengan genotip H besar homozigot dominan dengan tanaman ercis berwarna kuning dengan genotip H kecil homozigot resesif. Dengan demikian, terlihat bahwa individu jantan maupun betina memiliki kesempatan yang sama atau rata dalam pewarisan sifat.